kurang mu per sigma. Ya, itu di sini. Jadi kita nanti akan belajar memakai kurva distribusi normal ya. Kita akan belajar memakainya. Saya coba hide dulu ini. Sebentar ya. Agak hang dia. Nah, ini tabelnya ya. Kita lihat di sini ada sebuah case ya. Jadi saya akan coba buatkan case ini, nanti saya kasih lihat soal ke kalian ya. Coba kita lihat di sini. Sebuah perusahaan bola lampu mengetahui bahwa umur lampu sebelum putus berdistribusi normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Jadi di sini diketahui ya, rata-rata punya. Jadi tadi rumusnya itu tadi rumus Z sama dengan X kurang U per S. Nah, itu dulu kita tahu. Di mana U di sini 800 jam, S-nya sama dengan 40 jam. Ya. Kemudian di sini dikatakan berumur antara, carilah probabilitas bahwa sebuah bulan produksinya akan berumur antara 778 jam dan 834 jam. Jadi berumur antara 778 jam dan 834 jam. Kalau secara statistik dia itu dibuat begini. Peluang 778 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 834. Itu artinya di sini. Nah, kalau dikatakan berumur kurang dari 750 jam, berarti kalau dia di sini dikatakan itu artinya ini berarti peluang X kurang dari 750 atau X lebih dari 900. Itu di sini artinya. Jadi kita coba diskusikan dulu yang dua ini. Baru nanti saya kasih sebuah case kepada kalian. Kita lihat di sini peluang 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834. Itu kan kita lihat di sini, kita hitung dulu peluang X sama dengan 778. Itu sama dengan 778 kurang 800 dibagi dengan 40 sama dengan minus 22 dibagi 40. Coba berapa itu? Seli. Minus 22 per 40. Berapa Seli Marlina? Berapa itu nak? Ayo. Minus 0,55, betul. Nah, berarti kalau dikatakan peluang X sama dengan 834. Itu kan berarti kan 834 dikurang 800 dibagi dengan 20. Berarti 34 per 20 berapa? 1, berapa? Sally. 7 berapa? 34 per 20. 1,78 ya? Bukan. Coba berapa itu? Atau 75?
Ntar dulu ya, 834 kan 34 per 20. Oh, per 40, sorry, sorry. Berapa? Sorry. 0,85. Betul, kamu yang benar, saya salah. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi peluang 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834 itu sama dengan peluang ya minus 0,55 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85. Itu udah pasti di sini. Jadi kalau kita gambarkan dia ya, dia menjadi seperti ini. Kami sudah diskusikan tadi ini sebenarnya. Saya coba simpan dulu ini ya, sebentar. Biar nanti bisa. Ini materi tanggal berapa nih? Materi tanggal 4 ya. 4 Mei. Oke, kita lihat di sini. Case 1 namanya. Jadi di sini inilah ini kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Halo, kelihatan? Bentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya.
Oke, kita lihat di sini. Kita lanjut ya. Berarti inilah titik 0,55-nya, minus 0,55. Paham ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Inilah titik minus 0,55-nya. Inilah titik 0,85. Inilah titik nolnya ya. Jadi di sini nanti kita lihat minus 0,55 itu seperti apa. Ini kan antara minus 0,55 sampai 0. Di sini kan ada 0 di sini. Kita lihat di sini ya. Ini ada 0. Berarti tambahan antara minus 0,5 sampai 0, 0,55 sampai 0, dengan 0 sampai 0,85. Ya kan? Nah, antara minus 0,55 sampai 0 dengan 0 sampai 0,85. Yang perlu Anda ingat adalah minus 0,55 sampai 0 itu, ini saya coba perbesar di sini. Kebaca ya? Ini sama dengan, inilah minus 0,5 sampai 0 sama dengan 0 sampai 0,55. Sama saja itu luasnya. Jadi supaya kita bisa memilih tabel mana yang kita gunakan. Ini. Berarti kemudian kalau demikian ya, kalau demikian di sini, kalau 0, kalau dikatakan misalnya peluang, ini dua aja dulu kita taruh, peluang 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0, sampai A, itu tidak ada masalah di sini ya. Nah, ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ini sama dengan langsung bisa seperti yang lalu, itulah 0 sampai 0,085. 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0,85. Sama saja itu. Tapi yang ditanyakan adalah peluang 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0,85, itu sama dengan peluang 0, minus 0,55 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0, ditambah dengan peluang 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0,85. Atau sama dengan, ini sama saja dengan peluang 0 sampai 0,55 tambah peluang 0, sampai 0,85. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat tabelnya. Inilah dia. 0, sampai 0,55. Inilah dia. 0,55. Berapa dia? 0,50, 51, 52, 53, 54, 55. 0, berapa ini? 0,2088. Ini ya, kita lihat benar nggak di sini? Udah kita tulis. 0,288 ini, sorry, berarti salah tadi kami. Nah, kedua 0,85. 0,80, 81, 82, 83, 84, 85. 0,30223 ya. Ini ya. Paham ya? Kita lihat. Nah, kita lihat. 0,85. 80, 81, 82, 83, 84, 85. 0,3023. Hasilnya berapa nih? 0,51. Berapa itu? Sama nggak? Saya temukan itu. Betul nggak? Shirley? Benar ya. Jadi itu caranya. Yang agak sulit itu di langkah awalnya saja kok itu. Yang agak sulit di sininya. Bagaimana kita menentukan di sini? Yang kedua, sama dengan di sini. Ini coba kita hitung ya. Ini ya. Ini kita hitung dulu. P sama dengan 750. Berarti peluang X sama dengan 750. Berarti 750 kurang 800 tadi ya kalau nggak salah ya. Per 40. Sama dengan minus 50 per 40. Berapa minus 50 per 40? Bintang. Ayo bintang. Bintang minus 50 per 40 berapa? Oke, tidak ada jawab ya. Berarti bintang dia nggak ada. Dianggap nggak ada.
Sekarang Eva Yulianti. Berapa minus 50 per 40? Halo? Eva juga dianggap nggak ada. Suara saya kedengaran, Siva? Berapa? Siva Dwi. Siva Dwi berapa? Hah? Berapa minus 1,25? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi udah paham ya? Sekarang peluang X lebih dari 900. Berarti sama dengan X sama dengan 900 dulu. X sama dengan 900. Itu sama dengan 900 dikurang 800 dibagi 40. Berarti 100 per 40. Kalau nggak salah ini 2,5. Sehingga ini bisa menjadi peluang 750 X kurang dari 750 atau X lebih dari 900 itu sama dengan peluang Z kurang dari minus 1,25 atau Z lebih dari 2,5. Sama itu. Berapa peluangnya kita lihat di sini. Di case yang kedua. Jadi ini X sama dengan 750 itu sama dengan di sini Z kurang dari ini Z ya, Z kurang dari minus 1,25. Sama saja itu. Di sini X lebih dari 900 itu sama dengan Z lebih dari 2,5. Ya, itulah dia. Nah, berarti kan kita hitung di sini. Nih, ini hasilnya. Kita perhatikan di sini. Kita berbesar ini angkanya. Jadi 16 misalnya. Dapat jadi 1,25 minus ya. Sorry. Dan minus 2,50. S dan 2,50. Sehingga dia sama dengan ini. Z. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah catatan di sini. Peluang Z kurang dari A itu min A sama dengan 0,5 ya kurang peluang min A lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 atau 0,5 dikurang peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari A. Atau peluang Z lebih besar dari A, ini saya coba miringkan dan tebalkan, itu sama dengan 0,5 dikurang peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari A. Nah, kalau kita misalkan di sini A-nya ya. Nah, sehingga dalam kasus peluang Z ya. Peluang Z mana dia ya? Peluang Z kurang dari 1,25, saya bikin di sini warna hijau kuning ya, sama dengan peluang Z kurang dari 1,25 tambah peluang Z lebih dari 1,25. Ini kurang kuning, kurang berani ya. Enakan warna biru kali. Ya. Itu sama dengan 0,5 kurang peluang 1 kurang peluang 0 kurang Z lebih kecil dari 1,25 ditambah 0,5 kurang peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,5. Sehingga hasil akhirnya sama dengan ya 0,5 dikurang 0,3944. Kenapa demikian? Kita lihat 1,25 itu berapa? 1,2. Coba lihat ya, saya perbesar.
1,2, 1,25, 20, 21, 22, 23, 24, 25, yaitu 0,3944. Satu lagi 2,5. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,4946. Ya, kita lihat di sini. Ini aja, ini salah lihat tadi berarti. Ini 2,5 tadi ya, 2,5, 2,50, 2,5, 0,4938. Satu lagi 1,25, 0,3944. Satu lagi 2,5, 0,4938. Ini dia. Sehingga dia menjadi di sini adalah 0,5 dikurang 0,3944 tambah 0,5 dikurang 0,4938. Hasil akhirnya adalah saya coba pertebal nih. Di sini adalah 0,1118. Jadi seperti itulah caranya mengerjakan distribusi normal. Kalau ada studi kasus. Nah, sekarang saya mau kasih sebuah studi kasus kepada kalian. Tolong Anda kerjakan. Berapa peluang baterai hidup ya? Saya coba siapkan dulu soalnya ya. Pertama, A di sini antara 400 sampai standar deviasi. Ya. B antara 380 sampai 435 jam. 400 hingga 350 hingga 400 jam. Kurang dari 350 atau lebih dari 420 jam. 4. Ada 4 pertanyaan saya bikin nanti. Tepat 400 jam. Ini ada sebuah case, coba Anda kerjakan. Ini ada 4 pertanyaan. Ini apa perlu saya kirimkan ke grup apanya ini? Apa namanya? Tabelnya. Tabelnya kayaknya ada di grup ya, saya coba mainkan lagi ya. Halo? Halo? Iya. Nah, jadi biar Anda bisa langsung buka langsung di situ juga, nggak apa-apa. Tadi di mana ya? Oh, materi 4 Mei dulu. Ini materi yang tadi biar Anda bisa pelajari. Ini namanya foto ya, tabel distribusi. Sebentar ya. Jadi biar bisa Anda kasih jawaban. Oh ya, di sini juga saya mau kasih tugas. Ya. Tugasnya itu nanti bikin video untuk materi after UTS. Jadi mulai UTS nanti mulai habis lebaran kita akan belajar banyak menggunakan video-video saya yang sudah saya apakan sebelumnya, saya rekam. Itu bagaimana menghitung membuat model regresi linear berganda mulai dari awal sampai akhirnya termasuk memenuhi asumsi-asumsi. Nanti Anda akan pergi ke perpustakaan mengambil data dari skripsi yang sudah lama, skripsi siapapun itu untuk regresi linear berganda. Kemudian Anda foto itu, kamu masukkan ke Excel. Setelah kamu masukkan ke Excel, Anda simulasikan menggunakan SPSS. Nah, hasil simulasinya itu divideokan. Jadi Anda bercerita nanti di situ, Anda videokan.
Atau Anda presentasikan di hadapan teman-teman. Kalau seseorang itu misalnya kelompoknya itu sudah presentasi, berarti dia tidak perlu lagi videokan. Ya. Tapi kalau belum, tapi sebaiknya sih saya tetap di videokan lah. Hanya mereka yang sudah presentasi, ada nilai tambah itu. Ada nilai tambah. Itu kira-kira untuk tambahan tugas. Tapi sebelum kita ke sana, minggu depan juga saya akan berikan informasi mengenai hal itu. Tolong adik kalian kerjakan dulu ini. Cara mengerjakannya itu seperti tadi yang saya katakan. Silakan, saya tunggu jawaban Anda. Siapa yang mau menjawab?